selamat datang kita di materi keempat ya. Materi keempat apa kelima? Semoga yang kemarin-kemarin sudah dilakukan teman-teman semuanya. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang BC atau broadcast atau siaran langsung. Teman-teman mungkin punya WhatsApp tapi jarang banget yang melakukan broadcast untuk branding diri, untuk tawarin jualan atau untuk closing. Jadi BC itu sebenarnya awalnya itu digunakan untuk kita supaya ada interaksi sama teman-teman kita di WhatsApp. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman itu pertama langsung broadcast itu closing dan nawar-nawarin jualan, itu malah nggak boleh kakak. Ya, nanti kita kasih tahu caranya, tekniknya untuk BC yang benar. Kapan kita harus membuat BC kak? Kalau Wiwit nih ya, dan juga yang aku pelajarin dari buku dan juga mentor aku di training optimasi WhatsApp itu begini. Jadi BC itu enaknya dilakukan ketika kita mau tidur bisa atau bangun tidur. Karena bangun tidur itu orang kan lihat HP ya, lihat handphone. Kebanyakan seperti itu sudah membudaya ya. Jadi teman-teman lakukan BC itu pagi yang kata-katanya itu seakan-akan bukan BC gitu loh, seakan-akan japri, seakan-akan menyapa dia gitu. Misal aku kasih contoh nih ya, Wiwit BC pagi-pagi ke 100 kontak temennya Wiwit itu bilangnya gini, selamat pagi, alhamdulillah hari ini kita dikasih kenikmatan untuk membuka hari dengan kesehatan mungkin ya, seperti itu. Aku doakan ya kamu hari ini rezekinya lancar gitu, semangat, semoga hari ini apa yang dilakukan berjalan sukses atau seperti itulah intinya, mendoakan gitu loh ya, mendoakan gitu. Terus akhirnya mereka yang ngelihat itu amin gitu, ada tanggapan gitu loh, ada feedback. Tujuannya BC itu juga seperti itu, hanya merawat database kita, merawat interaksi kita ke teman-teman kontak WhatsApp kita. Nah, nanti baru ketika ada seperti itu, ada jawaban, baru terjadi interaksi dan kita bisa memulai pembicaraan atau say hello dan sebagainya. Nah, kalau sudah yang ngelihat status kamu itu sudah kayak Wiwit sudah banyak ya, itu bisa kita lakukan ya paling enggak 50 atau 100 itu sebenarnya sudah bisa promo. Tapi caranya jangan kelihatan ngiklan. Gini contohnya. Aku kemarin kan ada promo lipstick nih. Aku nge-share sebuah BC yang gini, tulisannya tuh gini. Teman-teman, bukan teman-teman ya, kalau teman-teman gitu kesannya memang kita berbicara ke banyak orang, tapi BC itu loh, uniknya BC itu kamu harus membuat orang yang membaca kamu itu kelihatan japri, bukan broadcast, bukan siaran langsung. Jadi aku bilang gini, hai Shay, doain ya hari ini tuh aku ada target closing order 200 pieces lipstick, semoga dilancarkan, doakan semoga dilancarkan ya, amin gitu. Terus itu banyak yang ngejawab BC aku, amin, semoga ini ya, semoga closing, semoga targetnya ya, terselesaikan gitu. Di antara amin seperti itu ada salah satu itu yang bilang gini, emang lipstick apaan sih Wit gitu. Dan di situ kita baru cerita, ini loh, ini lipstick lagi promo, kan sayang kalau aku nggak closing gitu. Tapi itu sudah ada sudah ada di deskripsi PC aku itu gini lengkapnya. Aku lupa ingat ya, aku gini. Itu awal-awal bulan lalu, awal-awal bikin buka kelas gini. Insya Allah nanti aku mau nyoba lagi. Jadi gini, Shay, hari ini aku ada target untuk closing 200 pieces lipstick promo. Kan promonya lagi banyak nih, sayang kalau aku nggak closing banyak, doain ya gitu. Terus juga di akhir BC itu aku kasih kata-kata gini, terima kasih udah doain, semoga kamu juga dilancarkan rezekinya, amin gitu ya. Akhirnya amin. Dan dibalik kata amin tadi itu Wiwit, emang lipstick promo apaan sih gitu. Jadi kepo-kepo, akhirnya alhamdulillah sehari itu bisa closing
hampir 10 pieces ya waktu itu. Tapi anehnya ketika aku closing lipstick itu aku closing juga 2 parfum, dan 1 parfum itu harga normal. Sublime Tuberose itu harga normalnya 800 ribuan ya, 750 berapa gitu. Akhirnya aku bilangin ada itu lagi, kita harus belajar ngolah lagi. Terus akhirnya dia udah beli itu, kamu cuma beli parfum 1 ya, nggak sayang nih, beli lagi dong 1, ini ada promo gitu. Waktu itu iklan, yaudah deh aku kasih promo. Ini sebenarnya kan barang tupoan baru datang, dan itu sisa 1 pieces, sisa punya aku sendiri mau aku pakai. Tapi kenapa sih kalau nggak jadi duit terus aku kasih ke dia. Ini 200 ribu loh, sebenarnya harus beli 2 baru dapat harga 400, tapi ini nggak apa-apa, kamu ada gandengannya, mau nggak sekalian? Yaudah Wit, mau sekalian, kirim deh. Jadi 2 parfum, padahal aku nawarin lipstick gitu loh ya, bukan nawarin lipstick, BC tentang lipstick, dan dia kepo apa sih promonya gitu. Aku juga pakai loh Oriflame, aku pakai parfum, tapi kayaknya sekarang lagi mahal gini-gini. Ya udah, beli di aku aja, walaupun mahal, nanti aku free ongkir ke Kalimantan, aku kasih free ongkir, dan aku kasih hadiah apa ya kemarin, eye pencil itu kan promo ya, hadiah promo itu aku kasih hadiah ke dia, dan dia seneng banget gitu. Terus sama spons make up sama masker ya. Ya kan nggak apa-apa dong kita kasih hadiah, karena dia itu udah beli banyak ke kita gitu, contoh ya. Terus trik membuat BC gimana Kak Wit? Tadi udah aku jelasin ya. Intinya kalau membuat BC itu kamu jangan kerasa kamu itu berbicara dengan orang banyak. Kerasanya itu ya kamu bicara sama dia doang gitu loh. Hai Syai, apa kabar hari ini? Semoga kamu bahagia ya gitu. Udah selesai, terus nanti ada interaksi lagi. Hai Syai, hari ini mau masak apa nih? Gitu. Aku lagi bingung cari menu apa yang cocok buat nanti sore, kasih tips dong gitu. Padahal itu kamu kirim ke 100 orang, kata-katanya sama, tapi kelihatannya itu japrian gitu ya. Terus kemudian BC itu apa boleh panjang? Kayaknya kalau BC aku nggak menyarankan untuk panjang-panjang deh, apalagi untuk kamu yang baru saja mengoptimasikan WhatsApp kamu. Ya udah, pendek aja, kesannya kayak nggak ngiklan banget gitu. BC apa boleh gambar Kak? Boleh kalau kamu sudah punya banyak temen. Nah, sudah punya banyak temen, dan sebenarnya Bibit nggak menyarankan sih, karena gambar itu makan kuota Kak, jadinya ilfil gitu loh. Terutama buat mereka itu yang hidupnya itu makan kuota gitu kan, ilfil banget kan. Lama-lama kamu nggak masuk dalam list, atau malah kadang-kadang diblokir atau apa, itu kan malah merepotkan kita. Jadi jangan dalam bentuk video atau gambar. Kadang-kadang aku juga suka males sih dikirim-kirim video gitu, apaan sih ini gitu ya. Jadi kalau nggak begitu kenal, cuma BC-BC doang ya, kamu harus kasih kata-kata aja yang manis, yang sedikit, yang bisa langsung menimbulkan respect dia untuk membalas BC kamu itu. Terus selain ngiklan, BC bisa buat riset pasar yang menjurus ke closing loh. Mau tahu caranya? Ya itu tadi, caranya gini. Syai, kamu suka warna lipstick yang tajam atau warna lipstick yang kalem gitu? Kasih tahu Wiwi dong. Ini aku lagi bingung nih menyarankan customer, soalnya dia itu pengennya lipstick warna apa juga masih bingung. Pokoknya intinya pengen warna apa. Kalau kamu jadi aku, kamu pilih warna apa atau apa gitu. Itu sebagai riset pasar doang. Misal gini, Kak, mendingan pakai skincare atau kosmetik ya gitu. Jadi macam-macam lah gimana kamu mengolah kata-katanya ya. Yang pasti bisa digunakan untuk riset ke pasar yang menjurus ke closing ya kan, nanti terjadi interaksi seperti itu. BC setiap hari ke orang yang sama atau orang yang berbeda Kak? BC itu seminggu sekali Kakak. Jadi gini loh, hari ini kita BC ke 100 orang, besok lagi ke 100 orang yang tidak sama, besok lagi ke 100 orang yang tidak sama, walaupun kita punya broadcast yang sama kata-katanya, tapi dalam waktu 1 minggu itu beda-beda orangnya. Makanya Wiwit selalu ingetin teman-teman untuk menambah 20 database kontak baru. Itu fungsinya adalah memaksimalkan toko kamu gitu kan. Jadi penting loh untuk menambah database ya teman-teman. Sekali lagi 1000 idealnya 1000 database aktif
ya. Jadi ketika kamu 1000 orang, ketika kamu BC hari ini itu baru ketemu orang itu di dua minggu kemudian. Ya, gitu ya kan, 10 hari lebih loh, hampir 2 minggu. Jadi kerasa kita itu nggak kepoin dia, karena kalau kamu sering-sering ngobrol sama dia dan obrolan itu gitu-gitu aja, itu kayak gimana sih ini orang kepo banget ya kan, kita nggak enak, nggak tahu sifat orang ya kan. Jadi seperti itu teman-teman. Terus gimana caranya supaya pede buat bikin BC? Orang itu kalau kita mau nyetatus, mau melakukan sesuatu, kalau menulis sesuatu itu harus pede kak. Jadi intinya gini loh, kita itu mungkin aku nanti ngomong gini ada yang kesinggung gitu. Yang penting kita ngomongin hal positif, yang penting kita nggak nyinggung orang, yang penting kita sudah menfilter apa yang kita tulis tuh, nggak usah takut kak, karena kita nggak mungkin loh bisa membahagiakan banyak orang ya kan, kita nggak mungkin kan memanajemen pikiran orang. Yang bisa kita manajemen itu adalah hasil buah tulisan kita dan pikiran kita. Selama tulisan itu bagus ya udah pede aja lagi gitu loh ya, jangan mikir nggak pede kak, gini kak, jangan. Kita harus berlatih dan harus percaya diri. Percaya diri itu dilatih loh kak, kalau nggak dilatih itu nggak jalan gitu kan. Terus gimana caranya supaya pede buat sudah ya tadi, pede buat BC. Jadi sekali lagi teman-teman, BC ini penting banget di optimasi WA marketing ini. Kalau kamu ngerasa selama ini kok kurang greget ya WA-nya, penjualannya kurang greget, coba kamu mulai belajar untuk broadcast. Karena yang dulunya kita adem-adem aja, nggak nggak menjalin hubungan sama viewers kita, nggak menjalin hubungan sama kontak WhatsApp kita, rubah itu ya. Daripada kita kan ibaratnya gini kan, mengelola toko itu kalau penghuninya ramah, kalau yang punya itu humble, yang punya welcome, itu banyak yang mampir gitu. Beda lagi dengan toko yang diam aja. WhatsApp kamu itu tokomu kakak, jadi semakin banyak yang berkunjung, semakin banyak yang datang ke tokomu, itu semakin banyak peluang untuk closing. Jadi caranya menambah orang yang berkunjung di tokomu ya, kamu harus menambah database baru 20 orang setiap hari, jangan lupa ya, supaya ada orang-orang baru pelanggan yang datang ke tokomu. Karena penjualan yang bagus itu adalah penjualan yang bertambah terus dan bertambah banyak terus orang-orang baru yang datang ke tokomu, bukan orang-orang yang lama itu aja. Ya itu bagus, berarti kamu ada trustingnya dapet gitu loh. Tapi kalau cuma trafficnya gitu-gitu aja ya nanti nggak ningkat penghasilan kita. Jadi harus naik terus ya teman-teman. Oke, thank you. Ini untuk materi broadcast. Jadi abis ini kita kupas di WhatsApp group, nanti bisa tanya-tanya, list pertanyaan silahkan ditulis, atau nanti kita bahas bareng-bareng ya di kelas. Masuk kelas ya guys. Thank you, dah.